Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu di kelompok wanita tani Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu gitu ya dalam acara pengabdian kepada masyarakat dari kami program studi S1 Farmasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah berkomunikasi juga dengan mahasiswa kami yang menghubungi Ibu Koordinator atas persetujuan tema yang kami diskusikan. Untuk tema yang kami angkat pada hari ini yaitu ada 3, salah satunya tentang pestisida alami. Karena di sini kami tertarik gitu ya untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu khususnya di kelompok wanita tani supaya eh, Bapak atau Ibu bisa mendapatkan pengetahuan baru ataupun sudah diketahui tapi bisa diambil manfaatnya. Sebenarnya di sini saya hanya sharing saja, jadi mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan sebelumnya atau ada penyampaian saya yang belum jelas. Nanti tetap kami sampaikan untuk materinya di grup yang sudah kita buat. Ya, sebentar. Nah, di sini untuk tanaman yang kami fokuskan adalah tanaman pangan. Jadi tanaman pangan ini seperti Bapak Ibu yang sudah ketahui, seperti ada umbi-umbian, kemudian sayur, buah, dan juga bisa juga sebagai bahan untuk pembuatan pangan pangan ternak gitu ya, pangan hewani seperti jerami itu kan nantinya bisa juga ya dimanfaatkan untuk pakan ternak atau pakan hewan. Nah, pada proses penanamannya tentu Ibu atau Bapak sudah sangat familiar sekali gitu ya dengan kendala ini, yaitu adanya OPT atau organisme pengganggu tanaman atau Bapak Ibu sering kenalnya seperti hama gitu ya, hama serangga yang mengganggu pertumbuhan atau pembuahan dari suatu tanaman gitu. Nah, kendala ini menjadi fokus atau menjadi masalah pada bidang pertanian tentunya. Nah, di sini tentunya juga Bapak Ibu juga sangat sudah familiar bahwa penggunaan pestisida secara sintetik ini memang sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Ibu baik dari pertanian maupun Bapak Ibu yang sudah berpengalaman. Ya, kami tidak melarang penggunaan pestisida sintetik, namun beberapa masyarakat masih belum paham gitu ya, masih ada yang menyalahi aturan dalam penggunaannya seperti misalnya campurannya, jumlah campurannya, rasio pencampuran, kemudian dosis dari setiap bahan yang dicampurkan atau pengencerannya, nah itu tidak tepat. Nah, karena masalah itulah di sini timbul beberapa masalah yang lebih besar lagi gitu ya selain untuk menghindari OPT ini. Yang pertama ada yang disebut sebagai resistensi hama. Jadi apabila Bapak atau Ibu gitu atau mungkin punya rekan yang dalam proses penggunaan pestisida sintetik ini belum tepat seperti tadi ya, seperti dosis, kemudian cara pencampurannya atau penggunaannya tidak sesuai anjuran, ini akan menimbulkan resistensi hama. Dikatakan resistensi hama ini misalnya Bapak Ibu ingin menghindari atau membunuh hama wereng gitu ya, wereng ataupun misalnya kutu daun. Nah, karena sudah diberikan pestisida tetapi tidak sesuai anjuran, malah nanti hama tersebut tidak mati gitu ya apabila nantinya di kemudian hari Bapak Ibu sudah menyadari nih, oh caranya ternyata yang tepat sesuai anjuran seperti ini. Nah, karena si hama ini sudah resisten atau lebih kuat gitu karena adanya kesalahan dosis di awal, jadi hama yang Ibu tuju tadi, Bapak Ibu tuju tadi ini tidak akan mati apabila diberikan pestisida sintetik walaupun sudah sesuai dosis. Nah, itu dinamakan
resisten. Jadi seperti misalnya Bapak Ibu mengonsumsi antibiotik. Nah, itu kalau kita sesuai anjuran dokter, tentunya nanti dosisnya harus dihabiskan sesuai yang sudah diberikan. Dan apabila nanti kalau tidak dihabiskan muncul resistensi penyakit gitu. Nah, itu hampir sama seperti hama, itu juga bisa terjadi. Kemudian yang kedua ada resurgensi hama. Nah, resurgensi hama ini artinya adalah pestisida sintetik ini tujuannya adalah menghambat atau membunuh pertumbuhan atau menghambat perkembangbiakan dari suatu hama tertentu. Tapi tadi ya, karena lagi-lagi dosisnya salah, cara pemakaiannya salah, dia malah bisa membunuh organisme lain. Misalnya ya, Bapak Ibu di pertanian menanam padi, kemudian di sekitarnya ada kolam ikan. Nah, karena tadi kesalahan dosis, jadi dia bisa masuk atau bisa mencemari lingkungan sekitar, misalnya di sana ada ikan yang makan ataupun hewan lain yang makan, nanti juga akan bisa mati juga gitu karena mengkonsumsi pestisida sintetik ini. Kemudian yang ketiga adanya ledakan OPT sekunder. Nah, ledakan OPT sekunder ini juga bisa terjadi apabila misalnya di sana OPT yang paling utama itu yang kita tuju, tapi ternyata tadi kesalahan penggunaannya tadi malah menyebabkan OPT-OPT lain yang kita tidak perhatikan malah timbul. Nah, itu malah jadi masalah baru lagi gitu. Nah, selanjutnya yang keempat di sini tentunya residu dari pestisida. Nah, Bapak Ibu tentu sudah sangat eh, sekarang masyarakat sudah sangat sadar akan kesehatan. Jadi banyak produk-produk di supermarket maupun di pasar tradisional juga sudah ada saya rasa yang menjual produk-produk organik. Nah, yang dikatakan produk organik itu biasanya memang petani tersebut tidak menggunakan pupuk sintetik, kemudian tidak menggunakan pestisida sintetik. Jadi di sini untuk poin 4, residu pestisida, apabila Bapak Ibu ingin fokus ke pertanian yang organik, ini sangat dihindari dalam penggunaan pestisida sintetik. Nah, nanti hubungannya apa? Seperti hubungannya nomor 5 ini, kesehatan manusia. Jadi residu pestisida sintetik ini karena dia sulit dihilangkan atau terdegradasi di lingkungan, jadi dia bisa tetap menempel. Misalnya ingin menghilangkan lalat buah di buah jambu. Nah, kita semprotkan jambu tersebut. Nah, senyawa pestisida yang tentunya kita tujukan kepada serangga atau hama pengganggu juga bisa menempel gitu, bisa menempel di jambu dan malah nantinya bisa kalau masyarakat tidak mencucinya atau tidak memperlakukannya secara benar pada saat sebelum dimakan, nah itu bisa ikut masuk ke dalam tubuh. Nah, nanti jangka panjangnya tentunya nanti efeknya banyak dan lebih banyak untuk senyawa-senyawa pestisida sintetik ini memang lebih ke arah karsinogenik gitu. Nah, selanjutnya yang keenam tentunya masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini juga berhubungan tadi ya dengan resurgensi hama. Jadi selain tadi organisme yang mungkin organisme seperti tikus juga mati, kemudian misalnya di situ ada burung yang sedang hinggap terus makan tanaman atau buah di sana juga bisa mati juga. Tentunya masalah lingkungannya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan pestisida yang terlalu berlebih, tentunya nanti pada saat penyemprotan misalnya di sawah seperti itu, dia akan masuk ke perairan. Pertama mungkin terserap dulu di tanah. Kemudian dari tanah nanti tentunya ada air tanah. Nah, air tanah itu yang bisa membawa residu-residu pestisida ke seluruh bagian lingkungan gitu. Nah, nanti mungkin saja ada yang bisa masuk ke saluran untuk masuk ke sumur Bapak Ibu itu sendiri atau biasanya misalnya mengalir di sungai gitu. Yaitu nantinya akan menimbulkan masalah-masalah lebih banyak lagi. Jadi itu latar belakang kami tertarik gitu ya untuk menyampaikan bahwa ada loh solusinya, yaitu kita menggunakan pestisida alami dari bahan
yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini kelebihan dari pestisida alami itu apa? Ya, sama seperti sebenarnya sama fungsinya seperti pestisida sintetik gitu yang banyak dijual-jual juga. Dia fungsinya itu dia bisa menghambat reproduksi serangga. Jadi dengan menghambat reproduksi tentunya nanti perkembangbiakan serangga akan menurun juga. Kemudian mencegah serangga memakan tanaman. Nah, ini tentu ya mencegah serangga memakan tanaman, kemudian menghambat produksi, kemudian mengacaukan sistem hormon dalam tubuh serangga. Nah, karena adanya gangguan-gangguan di dalam tubuh serangga menyebabkan nanti serangga yang kita tuju ini atau hama yang kita tidak inginkan ini dia bisa mati gitu. Nah, selain itu apa kelebihannya? Tadi ya, dia lebih aman. Karena apa? Karena dia tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Karena kita menggunakan bahan alam, nah tentunya bahan alam ini memiliki senyawa aktif yang dia tidak tahan terlalu lama di lingkungan. Jadi dia mudah sekali terdegradasi. Jadi kalaupun misalnya dia menempel misalnya di dalam di buah gitu, nah itu dia tidak berbahaya kalau memang nantinya dikonsumsi oleh konsumen secara luas. Selain itu dia juga bisa mengendalikan pertumbuhan jamur dan juga bakteri. Nah, ini karena memang kandungan senyawa aktif yang ada di bahan-bahan alam ini banyak sekali yang tidak disukai jamur gitu ya. Nah, ataupun bakteri. Nah, ini malah juga bisa menghambat pertumbuhan keduanya. Nah, selanjutnya apa sih atau bahan apa saja sih sebenarnya yang bisa digunakan sebagai pestisida alami di sini? Jadi sebenarnya pada umumnya adalah tanaman yang dapat berpotensi sebagai pestisida alami ini adalah dia pertama memiliki aroma yang kuat. Nah, ciri aroma yang kuat ini biasanya di rempah-rempah ya, ibu-ibu pasti sudah sangat dekat sekali seperti misalnya bau kayu manis, cengkeh, kemudian jahe. Nah, itu kan rempah-rempah tersebut memiliki aroma yang khas dan juga kuat gitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan bakunya. Kemudian rasa yang pahit. Nah, rasa pahit ini nanti akan diberikan juga video tutorial pembuatannya, misalnya contohnya berasal dari daun pepaya. Selanjutnya ada juga yang memang tidak disukai oleh serangga gitu ya, karena ada beberapa senyawa aktif seperti tadi aroma. Jadi serangga pun mau mendekat ke tanaman tersebut atau bahan tersebut pun tidak suka. Nah, nanti ada kaitannya dengan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bu Prasinta ya tentang tanaman refugia. Nah, selanjutnya yang terakhir ini dapat digunakan sebagai tanaman obat. Nah, ternyata kalau beberapa penelitian, hasil penelitian gitu ya, senyawa-senyawa yang berada dalam bahan-bahan baku untuk membuat obat herbal seperti imunomodulator ya yang sekarang banyak digunakan seperti misalnya jahe, kemudian jahe merah. Nah, ini nanti di materi yang ketiga juga akan dibahas tentang apa saja gitu ya bahan-bahan herbal yang bisa meningkatkan imunitas. Nah, ini seperti misalnya brotowali. Nah, itu kan juga umum sekali ya di masyarakat sudah sangat terkenal misalnya untuk obat pendukung obat tertentu. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh bahan baku yang bisa digunakan dalam pembuatan pestisida alam ini, yaitu yang pertama ada daun pepaya, kemudian ada brotowali, bawang putih, nanti bawang merah juga bisa. Selanjutnya ada yang disebut daun mimba, ada daun serikaya, daun tomat, jarak pagar, daun bandotan, kemudian daun sereh, jahe, kunyit, dan lain-lain. Masih banyak sekali gitu. Dan sebenarnya ini semua tanaman ini sangat banyak atau di sekitar Bapak Ibu sangat mudah ditemui gitu.
Nah, selanjutnya tidak adil rasanya kalau saya hanya memberikan kelebihan-kelebihan, karena di sini saya bukan menjual produk ya, di sini membuka wawasan gitu atau sharing saja bahwa ternyata ada cara lain loh selain menggunakan pestisida sintetik. Jadi selain ada kelebihan tentu ada kekurangan, sama seperti tadi ya pestisida sintetik. Kekurangan pestisida alami ini ada beberapa hal. Yang pertama tadi karena memang senyawa bahan alam ini sangat mudah terurai di lingkungan, jadi dia ketahanannya sangat rendah. Nah, selanjutnya kerjanya relatif lambat. Nah, maksudnya kerja relatif lambat ini, pemberian pestisida alami ini harus sering dilakukan, misalnya pagi ataupun sore dalam sehari gitu. Nah, sama seperti misalnya ibu atau bapak minum obat herbal seperti jamu. Nah, itu kan hasil yang diinginkan akan lebih lama ya apabila bapak ibu mengkonsumsi obat-obat sintetik yang langsung ditujukan ke dalam target. Nah, selanjutnya kelemahan yang ketiga dari pestisida alami ini masih dalam proses penelitian tentunya, walaupun mungkin ada yang mengklaim bahwa produk ini merupakan pestisida alami, tapi sebenarnya yang dijual di pasaran itu sudah ada campuran bahan kimia sintetik juga supaya membuat pestisida alami ini akan lebih tahan lama gitu ya. Apabila kan kalau dijual mungkin inginnya tahan dalam 1 tahun, nah itu perlu ditambahkan suatu senyawa pengawet. Nah, kalau Bapak Ibu buat sendiri, ini memang dia tidak bisa tahan lama karena kita menggunakan bahan bakunya itu hanya air ya, hanya air keran. Jadi kita mengambil pelarutnya hanya di sekitar karena kita mengharapkan nantinya setelah kita aplikasikan efeknya tetap aman gitu di tanaman tersebut maupun nanti setelah dipanen. Selanjutnya di sini saya berikan contoh beberapa gambar efek setelah dihinggapi hama berupa serangga gitu ya, mungkin biar ada bayangan, karena nanti di tabel selanjutnya saya berikan contoh pembuatannya, teknis pembuatannya. Selanjutnya serangga apa saja yang ditujukan pada pembuatan pestisida tersebut. Nah, sebelum ke sana kita perlu tahu dulu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu ataupun mungkin ada yang belum. Sini akan saya zoom supaya lebih jelas. Nah, di sini ada yang disebut alternaria. Jadi alternaria ini sebuah serangga. Nah, nanti serangga ini dia akan menyebabkan daun gitu ya, daun yang ada di tanaman. Mungkin Bapak Ibu juga sering lihat ya. Di sini daunnya awalnya warna menguning, walaupun sebenarnya harusnya masih hijau nih, masih muda, tapi kok sudah kuning, kemudian kelama-kelamaan timbul bercak di bagian tengah-tengah ini. Kemudian banyak sekali nanti menyebar. Nah, ini karena diakibatkan hama alternaria. Kemudian yang kedua adanya antraknos. Ya, jadi antraknos ini juga merupakan suatu hama atau serangga. Biasanya dia menyerang sayuran gitu ataupun di sini misalnya cabai. Kalau ibu-ibu juga beli di pasar mungkin sering juga menemukan cabai yang apa bentuknya seperti ini ya. Jadi ada bagian hitam di tengah atau di sekitarnya. Nah, itu tanda-tanda si cabai ini mungkin waktu ditanam memang terserang hama. Selanjutnya ada yang ketiga yang disebut fusarium. Hampir sama, jadi ketiga jenis ini, Alternaria, Anthracnose, fusarium ini akan menyerang bagian tanaman sehingga menyebabkan tanaman tersebut menjadi kuning, kemudian menjadi kehitaman, jadi lebih cepat layu. Ada yang disebut kutu kebul. Ada di beberapa tanaman ya, mungkin Bapak Ibu sering ini. Ada juga yang misalnya di tanaman pisang gitu ya, di buah pisang gitu yang akan dipanen. Terkadang juga ada, selanjutnya ada serangga trims ini dia akan menyerang kepada dan kuningan. Jadi kebanyakan misalnya contohnya kalau Bapak Ibu nanam cabai ya, biasanya pohon cabai itu sering banget nih mengalami atau terserang hama trims ini, menyebabkan nanti daunnya menjadi lebih keriting gitu tuh, menjadi lebih kuning gitu.
Selanjutnya ada kutu daun. Nah, ini kutu daun juga sering juga kita lihat warnanya hitam-hitam seperti ini. Selanjutnya lalat buah, seperti namanya, lalat ini biasanya memang menempelnya pada buah-buah yang tentunya tiap buah itu pasti akan menghasilkan aroma gitu. Nah, aroma inilah yang akan memikat si lalat buah ini yang nanti akan mengambil tidak dalam kalau buahnya akan dijual kepada produsen atau masuk ke supermarket. Nah, tentu kualitasnya harus kita jaga. Selanjutnya hama wereng. Hama wereng ini juga sangat, apalagi Bapak Ibu di pertanian, misalnya di tanaman juga menggunakan hama wereng. Oke, baik. Di sini saya lanjutkan untuk beberapa contoh teknik pembuatannya. Yang pertama, daun bandotan. Jadi, daun bandotan ini mungkin Bapak Ibu ada mendengar ya, ada yang warna merah muda seperti itu. Nah, ini seperti ini pasti sering lihat. Nah, ternyata daun bandotan ini dia bisa digunakan sebagai bahan baku pestisida alami. Karena ini di sebelah kiri ini ada potensi sebagai bahan baku. Nah, caranya yang digunakan yaitu bandotan setengah kilo, dan di sini atau kemudian kita butuh penyemprotan daun dengan air 3 jam, setelah kita saring nanti tempat saya sudah tanam bidang diesel membuat serangga juga mudah sekali Bapak Ibu jarak di sini bisa menggunakan minyak gitu ya, menggunakan minyak sayur ataupun tanah di blender untuk tanaman adalah produk bisa mencegah timbulnya spesifik. Selanjutnya daun seperti ini. Yang pertama daun ini kita buat, kita ambil 1 tomat, kemudian ditambah air, aja dulu lagi. Jadi oleh sarannya ada buah tomat dan bukan ekstrak tomat. Yang kedua sini campuran sebenarnya kubis. Kalau untuk buah tomatnya dari apa? Dari daunnya itu sendiri gitu ya, supaya dia lebih keluar senyawa aktifnya. Jadi kita lakukan ekstraksi di sini dengan air sehingga nantinya setelah disemprotkan kepada buah tomat gitu, nah ini bisa dihindari. Bahannya sangat amat sekali ya, hanya air dan pada proses pemanenan itu tidak masalah karena sabun ataupun deterjen ini masih bisa dicuci gitu ya, dicuci dengan air dan dia akan larut gitu. Selanjutnya yang kelima, daun sirsak. Nah, serikaya, mohon maaf, daun serikaya. Nah, daun serikaya ini tidak pernah dimanfaatkan gitu ya, karena yang diambil tentu buahnya. Ini hanya kecil gitu ya untuk komposisi perannya. Ini komposisinya cukup banyak, yaitu daun wereng, ulat, kemudian ada juga lalang maupun tidak ada yang ini. Ini pembuatan pestisida. Jadi demikian untuk beberapa referensi dari Bapak Ibu. Sebenarnya lebih banyak lagi bahan yang bisa ditemui di sekitar Bapak Ibu, tapi saya mengambil beberapa di sini. Terima kasih banyak dari kami, Stika Bapak Ibu sudah bergabung dengan acara ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya untuk Bapak Ibu, dan maaf sebesarnya terutama dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Jaga kesehatan Bapak Ibu dan tetap asih.